Oke, berarti ini si bentar ya. Ahmad Mufti ada ya? Oke. Ahmad Mufti. Adriansyah. Alfa atau sakit atau izin? Belum. Oke. Andika. Izin berapa ya? Pulang kemana? Akil. Oh ya, Akil. Fakih. Oke. Aditya, Aditya. Izin apa sakit? Sakit. Habib. Oke, apa? Dari Habib. Habib Alfi. Sleep. M. Hikam. Six. Oke. Hanya yang sakit. Yusuf Zaki. Panji. Kamu Panji Petualang. Reskulita. Rizkian. Izin sakit. Kita ada. Mari dulu hari ini. Kemudian Muhammad Rizki. Oh ya. Salib. Syahada Radio. Sakit. Yusuf. Yusuf. Jika sedikit TV. Yang dites. Ya? Oke. Nah, okay guys, so do you have any question? I graduate from Nias University taking English education program. And next year I'm going to continue my master program. In Australia. Yeah. And for you to do that. So, kemarin waktu belajar bahasa Inggris, belum pernah ya belajar. Berarti kita harus mulai ya. Oke, hari ini kita belajar tentang implicit information. Nah, di tahun ini kalian akan ada ujian PKA, ya kan? Kayak UN gitu. Kalau setelah beberapa tahun nggak ada, kalian percobaan ya, jadi percobaan. Jadi kalian harus memperdalam khususnya bahasa Inggris karena itu adalah salah satu tes yang akan diberikan kepada kalian ketika nanti kalian akan menghadapi yang namanya tes kemampuan akademik. Ya. Nah itu sangat-sangat penting untuk kalian pelajari, untuk kalian recall again your memory, your background about English. Ya. So selama ini have you learned about English? No, selama ini. Who is your teacher? Miss. Oh, pasti ada Miss Ma.
Ya. Why not? Miss. Hah? Karena salah satu juga kita semangat belajar itu tergantung gurunya juga ya kan. Nah kalian sudah diberikan miss, dan saya kalian lebih semangat belajar. Missnya sampai sepuluh. Nah itu dia. Assalamualaikum. Yes, why do you come late? Why do you come late? I don't speak English. You don't speak English, okay, sit down please. Here. What is your name? Syahdaragin. Yes. Okay. Are you sick? Are you sick? What is ini? What do you mean? What is batuk? Apakah sakit? Cough. Kan kita speaker. Ji. Cough. Ya. Ano? Siapa apa kalian di sini? Kalian satu kelas atau berbeda? Satu kelas juga. Ketua kelasnya siapa? Oke, August. Nah hari ini kita akan belajar tentang implicit information, guys. Ya. Who knows implicit information? What is implicit information? Do you know that? No one? Try. Apa? Kan kalian juga kalau dalam bahasa Indonesia itu ada informasi secara implisit dan eksplisit. Informasi yang menjauhi dari konteks. yang oke, misal contohnya seperti apa? Apa ayo, tema. Dia menjauh dari anjing itu. Dia menjauh Dari anjing itu. dari anjing itu. Implisitnya apa? Yang mana implisitnya? Mungkin dia tidak suka anjing karena dia menghindari mereka. Oh ya, nah, so almost correct, ya, almost correct, good, receive applause. Nah, implicit information itu guys, jadi informasi yang terdapat dalam sebuah teks, ya, dalam sebuah teks yang tidak disebutkan apa makna dari informasi itu secara langsung dan didapatkan sesuai dengan backgroundnya si pembaca, ya, backgroundnya si pembaca, background, the reader's background, atau ilmu pengetahuan si pembaca, knowledge of the reader's knowledge, ya, atau intuitions of the reader itself, itu implicit, ya. Misalnya kan kalau dia bilang tulisan seperti cakar ayam, itu artinya apa kan? Itu artinya apa? Berarti ini tidak bagus ya kan? Tapi arti yang kita dapatkan itu ya tulisannya bukan seperti cakar ayam kan? Cuma tulisannya itu seperti tidak bagus. Ya, itu namanya implicit information. Berbeda kalau yang namanya explicit information. Kalau explicit information itu berarti apa yang disampaikan maknanya juga sesuai dengan apa yang disampaikan. Artinya contoh, kamu datang jam 9, maka informasi atau maknanya ya kamu harus datang jam 9. Gak ada kamu datang jam 9 tapi maknanya adalah kamu datang jam 10 kali di ya. Nah itu dia guys, jadi tentang implicit information. And then
So when we are going to talk about the implicit information, we will talk also about topic, main idea, purpose, moral, kemudian coherence, predict story outcome, and so on. So kita akan belajar tentang bagaimana menemukan topik, kemudian main idea, kemudian purpose dari sebuah English text. Ya, karena nanti terutama untuk yang reading text, that's very important. Nah, quick check. What do you think about this? Apakah ini pengertian daripada si implicit? Benar atau salah? True or false? Can you read it together, please? 1, 2, 3, go. What do you think? True or false? Apakah ini benar penjelasan implicit text or not? Really? Why do you say so? Because dari mana kamu lihat kamu bisa katakan ini false? Ada ciri-cirinya nggak? Oh, berarti dari yang directly state. Oke, ada yang lain? True or false? Chairman, true or false? True or false? Tahu artinya true? False? Menurut kamu adalah intuisi ya? True or false? Menurut kamu true or false? False. You true or false? False. Okay, let's check the answer ya. Let's check. Yes, that's right. It's false. Ya, karena ini adalah pengertian daripada eksplisit. Kenapa pengertian eksplisit? Karena itu directly state. Ya kan? Directly state. Apa artinya directly state? Disampaikan secara langsung, sedangkan implisit itu kan tidak disampaikan secara langsung. Atau clearly express. Apa clearly express? Disampaikan secara jelas, bukan clearly express in the text. So it's false. Okay, good. Nah, jadi implicit information itu adalah information that is not directly, ya, not directly state. Kalau explicit directly state, maka implicit not directly state, kan? So this one is not directly state, ya, or unclearly expressed. Ya, jadi bagaimana supaya kita menemukan artinya, supaya kita menemukan purpose-nya? Contoh kalau misalnya dia nanya purpose, ya kita harus menggunakan konteks, ya kan? Kita harus menggunakan konteks. Apa sih yang dibahas itu? Tentang apa sih yang dibahas itu konteksnya? Apakah dia sedang membahas, is it talking about the legend, for example, or is it talking about activity, for example? So we have to understand, yeah. So how to do or to understand or to get the implicit informations? You have to using context, ya. Nah, using context itu maksudnya kamu harus memperhatikan konteks teksnya bagaimana, readingnya tentang apa gitu. Apakah tentang legenda, ya kan?
cerita aktivitas atau pengalaman atau laporan. Nah itu dia, ya. And then also prior knowledge, ya, prior knowledge. And the last one is reasoning. You know reasoning? Huh? Reasoning is memberikan alasan. Ya, kamu memberikan alasan. Apa ya? Kenapa dia memberikan begitu? Mengapa? Apa? Di mana? Pakai pertanyaan 5W1. Ya. Oke, coba ulang setelah saya. Using context. Using context. Okay, good. Prior knowledge. Prior knowledge. Reasoning. Reasoning. Do you have any question? No. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika menemukan implicit information itu. Ya, ada beberapa. Yang pertama itu adalah main idea. Kemudian ada purpose, and also target reader. So we are going to talk about this today first. Ya, main idea, purpose, target reader. Kamu tahu apa itu main idea? Do you know what is main idea? Apa? Main idea. Gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Gagasan utama itu apa? Tema. Kalau itu nggak apa-apa, keluarkan saja. Nggak apa-apa kok. Saya nggak akan menyalahkan kalau salah. Sebenarnya. Oke, itu tema ya. Ya, that's correct. So that's the important message. Ya, apa sih pesan yang disampaikan si reader itu? Ya kan? Apa isi daripada teks tersebut, ya kan? Nah, biasanya kalau dia nanya tentang main idea itu ada beberapa pertanyaan. Ya, misalnya what is the main idea of the message? Berarti artinya dia menanyakan tentang tema dari teks tersebut, ya kan? And then what is the central point the author is making? Ya, sama juga artinya, cuman berbeda paraphrasing questionnya aja. Apa sih main idea atau poin utama dari si penulis yang ingin sampaikan? Kemudian what is the key message of this paragraph? Ya, kemudian what is the best title for the message? Nah, semua hal itu adalah menanyakan tentang main idea. Nah, biasanya main idea itu di mana ada? Based on what you know. Awal paragraph or ya, biasanya ada di awal atau di paragraf. Oke, nah coba sekarang kamu menemukan, please try first di passage 1, passage 2 sama passage 3 itu coba kamu temukan main point. Okay. I'm going to give you time 2 minutes, please. Okay, please.
Anyone want to try? Ada yang mau nyoba? Gak apa ya guys, cuma tak. Kalau mau nyoba ya seperti itu. Go, number one. Can you read first? Can you read? Read. Yes. Maria loves weekend because she spends time with her family. Okay. On Saturday morning, they go to the park and play games. In the afternoon, they took lunch together and tell funny stories. On Saturday, on Sunday, they visit Maria grandparents and ate delicious homemade food. Maria's little brother loves a lot, and her parents neglect. Weekends and Maria's favorite day because the whole family is happy together. Okay, so the answer is Family time on weekend. family time on weekends. Any different answer? Ada jawaban yang berbeda? Haji. Jawabannya siapa? Oke, Maria school free weekends. Ada jawaban yang berbeda lagi? Ada yang milih C enggak? Ada yang milih D? Oh, nggak ada ya. Good, correct ya. The correct one is B. Ya, the correct answer is B. Kenapa B? Karena kita lihat ya, dan kita sekarang menemukan main idea ya kan. Main idea itu biasanya dilihat atau diperhatikan ada di awal paragraf dan di akhir paragraf ya kan. Let's discuss. Di bagian B katanya family time on weekends ya kan. Kita lihat sentence pertama. Sentence bukan paragraf pertama. Sentence pertama itu artinya ada konten subject plus predikat ya. Kalau dalam bahasa Inggris subject plus verbnya, ada subject, ada kata kerjanya. Nah, itu sentence sampai titik. Kita perhatikan Maria loves weekends, ya kan? Di bagian A ada weekends, ada kan? Ya ada. Di bagian B juga ada weekends, correct? Ya kan? Yes. Because she spent time with her family. Apakah ada family di bagian A? Ada? No. Berarti otomatis bagian A-nya udah tereliminasi. Ya kan? Karena dia tidak membicarakan tentang family. Ya kan? Dia hanya membicarakan tentang Maria school free weekends doang. Kata lihat bagian B, apakah ada family? Bagian B? No. Bagian B, apakah ada family? Yes. Yes. Dengan family time. Nah, bagian C, apakah ada weekends? No. Ada dong. Satu Yes, that's why hati-hati juga. Ya, itu juga bisa satu pakai sinonim. Ya kan? Saturday itu kalau sama kami di barat, ya kan, di Inggris beda sama kalian di Indonesia. Kalau sama kami di barat di Inggris, Saturday itu termasuk weekend. Jadi weekend itu termasuk mulai dari Saturday, Sunday. Nah, mungkin sama kalian di Indonesia berbeda itu Saturday itu termasuk weekdays. Minggu sama kalian weekend, ya kan? Benar nggak? Atau kalian nggak tinggal di Indonesia? Nah, tapi dia nggak berbicara tentang playing games. Makanya A and C itu totally incorrect. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Oke, Panji, do you understand Panji? Question Panji? Yang lain dapat ya? Make sense? Mengerti? Okay, good. Now let's go number 2. Want to try number 2, please? Yes, please. Saya. Weekends are fascinating because they life is good, less like God. They can fly, but
They are excellent swimmers. Their waves work like the waves from the water, doing the fish with and attachment small sea creatures. They live in large group health colonies and the winter environment. Some English like the evergreen like it in the winter. Plus, C. Okay, any different answer? Ada jawaban yang berbeda? Panji juga? Oh enggak, jawaban Panji apa? C. Okay. Kalian sudah tahu kenapa bagi jawabannya C? Kalian sudah tahu kenapa jawabannya C? Ya. Ya. Kita lihat dulu ya yang bagian A. Ada penguin. Ya, ada yes. Dia membicarakan penguin ya kan? Ya. Swimming itu apa? Abilities. Kemampuan. Ya. Apakah di passage ini hanya membicarakan kemampuan berenangnya si penguin? No ya. Dia juga membicarakan tentang tempat tinggal. Berarti otomatis A salah. Oke, good. Kemudian yang kedua, Emperor Penguins. Ada penguins? Ada. Ada berbicara tentang laying egg? ada. Apa itu laying eggs? Ya. Apa namanya? Mengapakah telurnya di ya seperti itu. Tapi mereka nggak pernah, cuma mereka akan simpan itu. Mereka tanam, ya itu tanam telur. Oke. Apakah hanya membicarakan tentang laying eggs? Oke. Bagian C, apakah dia membicarakan tentang life? Yes, dia kan life itu apa? Kehidupan, ya kan? Apakah dia membicarakan tentang habits? Apa habits? Yes. Berarti otomatis jawabannya yang benar adalah C. You got it? Dia harus dan tahu ya berarti sudah siap untuk TKA ya. Okay, now let's go to passage 3. Who want to drive? Okay, let's go. If you follow this step first, wait fresh water in while waiting, from your default mechanism with alcohol. One teaspoon of the liquid per cup into the pot. Pour the boiling water upon the lid and let it set for 3 to 5 minutes, depending on how strong you like your tea. Finally, strain the tea in the cups and enjoy. Remember, never squeeze the tea in as this makes your tea bitter. Yang seru. Step A. Okay. Any different answer? Ada jawaban yang berbeda, guys? No? Okay. Yes, that's correct. Jawabannya adalah A. Ya, kita bedah. Ya, sebenarnya membaca kalimat pertamanya aja juga udah jelas kita tahu ya. Ya kan, di sana ada making, ya kan. Kemudian ada steps, ya kan. Berarti ini berbicara tentang cara membuat. Jadi otomatis langsung cepat mencari jawaban ini A. Ya. Kemudian B, ini history. History itu apa? Sejarah, ya kan? Apakah dia berbicara sejarah? No. Udah jauh banget. Ya kan? Kemudian C, different types of tea leaves. Apa leaves? Yes, daun-daunan. Ya kan? Apakah dia berbicara tentang perbedaan types of leaves? No, ya kan? Oke. Ya, jadi kamu udah tahu ya cara menganalisa main idea itu ya. Pertama itu baca secara cepat
teksnya secara cepat, itu namanya scanning and skimming. Ya, skimming itu mencari general idea-nya. Jadi skimming itu melihat lihat di sentence pertama dari masing-masing paragraf. Kalau misalnya nggak ada, kamu dapat beri kunci jawaban, kombinasikan dengan sentence di terakhir dari paragraf tersebut. Kombinasikan. Oke. Kemudian atau tidak kamu melakukan scanning. Scanning itu melalui key points. Jadi udah ada tadi tuh yang kamu garis-garis bawahi di questionnya, ya kan? Kalimatnya apa? Kata kunci, ya. Maka kamu melihat langsung di teksnya kata kuncinya yang kamu cari. Nah, pastikan di situ ada jawaban. Nah, itu jadi scanning and skimming. Do you understand that? Yeah, I hope so. Any question? Huh? No? Oke, kalau nggak ada question, maka kita masuk ke quiz. Sekarang coba buka yang namanya quizzes. Kalian punya bisa ke internet kan? Bisa. Coba kalian buka quizzes. Kalian udah pernah main quizzes nggak? Ah? Oke. Quizzes siap. Mari kita lihat siapa yang Izin ambil laptop besar. ya, Silakan laptop. ya, oke. Sure. Sudah guys, udah buka pinnya ya. Coba ini. Oke, satu udah masuk. Oh, tidak boleh merah tuh. Pakainya join ya guys. Ini Kak. Join itu bisa pakai apa juga ya guys. Bisa. Ini. Kalian mau belajar tiap hari cepat atau? Tadi kan pas proses pembelajaran nggak buka ini. Tadi kau ambil kan? Nggak usah berdoa. Baca.
Tadi klik yang mana sih? Yang join ya? Iya. Join make list. Rizky. Dua orang lagi masih. Yang satunya siapa? Bisa? Yuk, boleh. Mulai. Ya, nanti saya akan mulai dari sini. Iya. Mati yang kemarin aja. Bisa? Libanya di mana nih? Luar mana nih? Luar mana? Join again. Kopi mana? Ini bener. Let's go. 10%, let's start ya guys. Like there are 15 questions exactly. Yeah, 15. Okay. Itu kan? No one?
Kalau kita berbicara teks manajer, kamu itu sebenarnya nggak harus dibaca secara keseluruhan. Tapi tips yang tadi yang saya sampaikan. Oke, akhir good. Aku sudah langsung jawab benar ya kan? Oh. Oke, Badar. Badar jawabannya juga. Kuis Badar. Syahadat belum jawab tadi tuh. Oke, Mufti udah 2 benar. Iya, Mufti. Ya Allah, nyaleka. Except kecuali, ya, except itu kecuali. Two minutes more ya. Rizky menyali. Minyak sedikit.
Ya, what does it mean? Oh, itu pertanyaannya. Karena the word rupture most nerdy instance ini apa? Lihat konteks. Kan ini tadi using konteks. Jadi konteks itu yang melihat atasnya dan bawahnya. So the highest is the Yusuf Zaki. What is Yusuf Zaki? And the second one is apa secondnya? Rizky ya. Rizky Anggoro. Who is Rizky? Okay, and the third Salih. Salih. Okay, good. Nah, is there any difficulties guys? Susah nggak? Yes. Ya, susah dikit ya. Ya iya dong. Masa ya dikasih yang mudah sama anak kelas 2? Ya kan? Nah, ya. Jadi lebih sulit lagi nanti kalau ujian TKA lebih menegangkan di sini. Tapi kalau udah belajar sama persiapan sini, kayak ya. Okay guys, so I think that's all for today ya. It's okay morning. So I'm going to review again for you. I'm going to review today. We have talked about implicit information. Don't forget that implicit information means that not directly stated in the text, so you cannot find any kind of the information. Ya, kemudian unclearly expressed also. Jadi dia belum bisa disampaikan secara jelas maknanya apa. Nah, to get you have to using context, prior knowledge, and reasoning. That's why kamu harus banyak-banyak latihan membaca. Ya, jenis-jenis bacaan itu seperti apa itu nanti masuk dalam prior knowledge. Okay, and then how to get the implicit information that the text talking about the implicit information. Ketika jenis pertanyaan yang menanyakan main idea, kemudian menanyakan purpose dan target reader, maka itu berbicara tentang implicit information. So yeah, I think that's all for today. Do you have any final question? No, ada final question? No. So I do not know whether I will meet you in the next meeting, but I hope so. So next meeting kayaknya kita juga masih berbicara tentang teks, tapi lebih ke evaluations, evaluations of the text. Okay? So I think, satu lagi, kalian harus rating sir. Saya kirim sama siapa linknya? Oh, atau enggak ketik aja ini. Sekarang, boleh nggak? Boleh, kita waktu 5 menit doang. tinyurl.com for evaluasi MT garis datar GTS.
Nah ini semua. Buka ini guys. Silakan berikan rating sama Sir. Kita bintang 5-nya ya lengkap Bapak Ibu. Yes. For evaluasi MT, kemudian garis datar GTS. Ya. Dan garis datar GTS. Ya, GTS. GTS. Buka. Yes. Bentar. Oke. Kita belajarnya tadi sebenarnya mulainya 12.30 ya guys. 12.30 selesai 14 malam. Ya. Ya tambah hari ini 23 Agustus. Bahasa Inggris masa ya, masa Inggris SMA. Jangan lupa ya, jangan salah sekolahmu. Jangan sampai kamu pilih SMA Jakarta Kota. Oke. Silakan di rating. Jangan lupa kasih rating itu juga ya. Semoga dikasih rating 10, rating 11 kawan. 20 kawan. Finish? Ya. Oke, jangan lupa di submit. I think that's all for today, everyone. Thank you very much, guys, for your cooperations. Nice to meet you, and hope you are success. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay, guys. Thank you. Thank you. Yep.